Pictorial Modernism. Pictorial Modernism atau menggambar modern adalah istilah umum untuk gaya poster pada awal abad ke-20 yang dipengaruhi oleh inovasi gaya gerakan seni modern. Meskipun desainer mempertahankan referensi gambar untuk mengkomunikasikan ide mereka dengan lebih jelas dan efektif, mereka juga menemukan cara untuk mengintegrasikan elemen abstrak dan ekspresif ke dalam poster mereka. Yang pertama ada The Bickerstaff Brothers. Dua bersaudara yaitu James Pratt dan William Nicholson membuka sebuah studio desain periklanan pada tahun 1894 untuk melindungi reputasi mereka sebagai seniman yang baik. Mereka menamainya The Bickerstaff Brothers. Mereka mengembangkan teknik baru yang kemudian disebut dengan kolase, yaitu memotong potongan-potongan kertas, memindahkannya dan menempelkannya pada posisi di papan. Pada desain poster di Eropa, poster Eropa pada paruh pertama abad ke-20 sangat dipengaruhi oleh gerakan seni modern, surrealisme, dan dadaisme. Desainer menyadari kebutuhan mereka yang menggunakan referensi bergambar dalam poster untuk meningkatkan visual seniman. Poster menggabungkan gambar ekspresif dan simbolik serta organisasi visual total pada bidang gambar. Contoh karya dari The Bickerstaff Brothers. 1. Merupakan sampul majalah poster Harper's pada tahun 1895. Poster ini sangat dipengaruhi oleh aliran kubis atau kubisme dan konstruktivisme. Kedua, ada poster Don Quixote dibuat pada tahun 1896. Poster ini tidak pernah dicetak karena sutradara atau produser drama tersebut merasa bahwa gambar tersebut sangat mirip dengan Don Quixote. Dudley Hardy merupakan poster teater untuk gadis keceriaan pada tahun 1898. Pelukis Inggris yang bergabung dalam The Bickerstaff juga membuat poster dan desain iklan mengembangkan formula untuk desain poster teater di mana huruf dan gambar muncul pada bidang warna yang datar. Kedua ada plakastil, berasal dari bahasa Jerman yang berarti gaya poster. Ciri-ciri dari plakastil biasanya berupa tulisan tebal lurus dengan desain yang sangat sederhana. Lucien Bernhardt dianggap sebagai pendiri gerakan ini. Poster pertamanya dibuat untuk pertandingan Priester pada tahun 1905. Gayanya membawa desain grafis langkah lebih dekat dalam penyederhanaan dan pengurangan naturalisme ke dalam bahasa visual bentuk dan tanda. Ludwig Hallwyn merupakan desainer plakastil terkemuka, merancang poster penggalangan dana pada tahun 1914. Simbol grafis berupa lambang palang merah dengan gambar prajurit yang terluka menciptakan daya tarik dengan kekuatan emosional dan dampak visual yang kuat. Hans Rudi Erdit merupakan seniman poster yang mengadaptasi gaya modern. 3. Art Deco adalah sebuah gerakan desain yang populer pada tahun 1920 dan 30-an sebagai perpanjangan dari Art Nouveau. Gerakan ini berfokus pada gaya arsitektur yang lebih digambarkan sebagai elegan, canggih, dan glamor, serta fungsional dan modern. Ludwig Hallwyn adalah pemimpin dalam gaya ini. Poster dan iklan umumnya menampilkan masyarakat kelas atas yang glamor. Tipografi memiliki struktur vertikal yang kuat dan umumnya bersih. Gaya sans serif seringkali dengan hiasan linear, memiliki pengaruh desain yang signifikan terhadap desain produk dan arsitektur serta grafis. Tokoh-tokoh di antaranya yaitu A.M. Cassandri, E.M.C. Knightover, dan Austin Cover. New Language of Form.
Yang pertama ada konstruktivisme. Gerakan ini diluncurkan di Belanda pada akhir musim panas tahun 1917. Bekerja dalam gaya geometrik abstrak, para pemimpin gerakan ini mencari hukum universal tentang keseimbangan dan harmoni dalam seni yang kemudian dapat menjadi prototipe tatanan sosial baru, menggunakan berbagai bahan seperti kayu, nilon, timah, karton, dan lain sebagainya, dan merekatkannya untuk membuat montase atau kolase. Elemen utamanya adalah persegi geometris, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Banyak tata letak yang memiliki kekuatan diagonal yang kuat dengan tipografi. L. Lissitzky, cita-cita konstruktivis yang paling baik dicontohkan oleh L. Lissitzky yang dipengaruhi oleh Casimir Malevich dan menerapkan teori suprematis pada konstruktivisme. Seperti yang terlihat dalam poster tahun 1919, kalahkan orang putih dengan baju merah, di mana ia mengubah elemen desain suprematis menjadi simbolisme politik untuk tujuan komunikasi. Pertama, ruang terbagi menjadi area putih dan hitam, serta elemennya memiliki simbolis politik. Yang kedua, kuatnya penggunaan elemen diagonal, tipografi, dan citra. Henryk Berlewi, desainer Polandia Henryk Berlewi mengembangkan teori mekanofaktura saat bekerja di Jerman pada tahun 1922 dan 1923. Ia percaya bahwa seni modern penuh dengan perangkap ilusi, jadi ia memekanisasi lukisan dan desain grafis menjadi abstraksi terkonstruksi yang menghapuskan ilusi 3 dimensi. Henryk Berlewi, poster pameran 1925. Penerapan awal prinsip mekanofaktura pada desain grafis adalah untuk pameran yang diadakan di showroom mobil Warsawa. Brosur Putos Chocolates halaman 6, 1925. Copywriter Alexander Watt berkolaborasi erat dengan Berlewi untuk mengintegrasikan teks dan bentuk. Bagian D. Destigil. Para pemimpin gerakan ini menolak fungsi utilitarian dan representasi gambar, melainkan mencari ekspresi perasaan, tidak mencari nilai-nilai praktis, ide atau tanah perjanjian. Mereka percaya bahwa inti dari pengalaman seni adalah bentuk efek persepsi warna, bentuk visual menjadi isinya, dan kualitas ekspresif berkembang dari organisasi intuitif bentuk dan warna. Didirikan di Belanda oleh Theo van Doesburg dan Piet Mondrian, pelukis Belanda yang akhirnya menghilangkan seluruh elemen representasi dan beralih ke abstraksi, geometris, murni yang menjadi landasan gerakan Destigil. Destigil ini mencari hukum keseimbangan dan harmoni yang universal, mengurangi elemen menjadi 3 warna primer dan menghilangkan garis lengkung atau diagonal. Kemudian bentuk huruf sans serif berdasarkan persegi, dan gaya ini telah banyak digunakan oleh para desainer masa kini.